Perkenalkan, nama saya Narti. Topik mata pelajaran yang akan saya praktikkan yaitu Pendidikan Pancasila, Bab 3, Tata Negara dan Pemerintahan, materi pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Rin, silakan Rin pimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Imron kemana nak? Imron sakit. Dani kemana? Sakit juga. Nah, kita doakan ya teman kalian yang sakit, semoga diberi kesembuhan ya. Ya, agar bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Mulai pembelajaran, coba dicek dulu kebersihan kelasnya. Coba di bawah mejanya, di kotak meja, ada nggak sampah-sampahnya? Ya, karena kalau kelasnya bersih, belajarnya akan terasa nyaman. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, aku tak pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau memberikan soal pretest dulu ya. Coba dikeluarkan handphonenya. Ibu akan mengirimkan link Google Formulir. Silakan kalian kerjakan soal pretestnya melalui Google Formulir yang sudah Ibu kirimkan linknya ya nak ya. Ayo silakan dikerjakan. Nah, soal pretest ini untuk mengukur pengetahuan awal kalian ya, sejauh mana kalian memahami materi. Materi. Sudah selesai ya? Ya, silakan handphonenya disimpan kembali. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama, melalui model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, peserta didik dapat menganalisis pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten dengan baik. Nah, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini, kita melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu materinya tentang apa, Nak? Pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten ya. Jadi minggu lalu Ibu juga sudah memberikan tugas ya, tugas proyek mengenai pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Untuk penilaian nanti Ibu akan melakukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan.
selama proses pembelajaran ini dilaksanakan. Ya, untuk penilaian sikap nanti akan Ibu nilai sikap kritis, toleransi, dan disiplinnya. Jadi 3 poin. Nah, untuk pengetahuan nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan soal post test ya berupa pilihan ganda. Nah, dan untuk nilai keterampilan ini kriteria penilaiannya yaitu penguasaan materi, lalu kemampuan berkomunikasi, dan keaktifan kalian selama proses pembelajaran dimulai. Ya. PowerPoint pembelajaran kita bab 3 Tata Negara dan Pemerintahan Indonesia, dan materi pembelajarannya yaitu apa? Ya, nah coba ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa nih materi yang dibahasnya? Ayo, silakan Tamara. Apa minggu lalu yang dibahas? Di mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang seperti pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan Ririn. Lalu kemarin kita sudah belajar tentang urusan pemerintah. Ya. Yang terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan temporer, dan urusan pemerintahan umum. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintah absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Yang kedua, urusan pemerintah temporer adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Pembagian urusan pemerintahan temporer antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, prinsip eksternalitas, dan prinsip kepentingan strategis nasional. Dan yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayah kerja masing-masing. Urusan pemerintahan umum meliputi hal-hal berikut: pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kesatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antarintasi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Sudah? Ya, bagus ya. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahannya sendiri, ya, yang diatur dengan undang-undang, ya. Jadi itu materi yang minggu lalu sudah kita pelajari, dan minggu lalu juga Ibu sudah memberikan tugas proyek kepada kalian ya. Sudah selesai belum tugas proyeknya? Sudah. Nah, kemarin Ibu suruh tugaskan apa, Nak? Tugasnya apa? Yaitu menyusun program-program kepala daerah ya yang memiliki masalah rendahnya mutu pendidikan dan kesehatan di daerah tersebut. Nah, sudah siap kelompok 1 untuk presentasi? Sudah siap? Nah, nanti
Kelompok 1 presentasi kalian nanti akan Ibu berikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti silakan kalian tulis kesimpulan dari kelompok yang mempresentasikan program-program kepala daerahnya ya. Nah, kelompok 1 mana? Nah, nanti berarti kamu buatnya pas nanti kelompok 2 presentasi dan kelompok selanjutnya. Kelompok 2? Kelompok 2, Angel Gel. Kelompok 3. Ketika teman kalian presentasi di depan, silakan kalian tulis hasil rangkumannya, ya, poin penting yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Bisa dipahami? Ya, baik, kita mulai ya. Presentasinya dimulai dari kelompok 1. Siapa kelompok 1? Oh, kelompoknya Ririn. Sudah siap, Rin? Ya, oh iya, kalian juga sudah mengirim tugasnya ke Ibu ya? Ya, jadi akan Ibu tampilkan ya tugasnya. Nah, nanti sambil kalian berdiskusi, presentasi, Ibu juga akan melakukan penilaian ya. Bentar, Ibu lihat dulu. Nah, ini ya Rin ya, tugasnya ya? Ya, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Ayo silakan Ririn dan kawan-kawan. Silakan maju untuk mempresentasikan tugasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja proyek kelompok kami, yaitu penyusunan program-program kepala daerah tentang kedua kabupaten memiliki masalah rendahnya mutu pendidikan. Banyak lulusan SMA di kabupaten tersebut yang kalah bersaing untuk masuk perguruan tinggi negeri di kota. Sementara pada sisi lain kabupaten tersebut juga memiliki masalah rendahnya layanan kesehatan ibu dan anak. Hanya sedikit desa dan kelurahan yang memiliki layanan posyandu. Jika kalian seorang kepala daerah kabupaten tersebut, program apa yang akan kalian prioritaskan? Mengapa memilih program tersebut? Ya, itu presentasi atau paparan materi tugas proyek dari kelompok 1, yaitu membuat program-program untuk mengatasi masalah rendahnya mutu pendidikan dan rendahnya pelayanan kesehatan ya nak ya. Ya, silakan kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mau bertanya. Ayo dipersilakan. Ya, silakan. Pertanyaannya, kenapa kelompok kalian memprioritaskan pendidikan bahasa? Ya, jadi pertanyaannya itu kenapa kelompok 1 ini memilih memprioritaskan masalah mutu pendidikan. Nah, alasannya apa? Silakan dijawab ya. Ya, silakan kelompok 1. Semoga untuk kedepannya kelompok kami bisa lebih baik. Kenapa kelompok kami memprioritaskan pendidikan? Alasannya karena peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu kunci untuk membangun masyarakat yang cerdas dan sejahtera. Dengan pendidikan yang berkualitas, masyarakat akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di era globalisasi. Dan saya yakin bahwa meningkatkan mutu pendidikan, maka masyarakat di kabupaten tersebut akan menjadi lebih sejahtera dan maju. Kualitas kesehatan pun akan meningkat. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya bagus ya. Coba ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, cukup? Cukup jelas? Ya, silakan kelompok 1 ditutup. Dari kelompok 1, maka apabila kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kesehatan di Bogor hanya sedikit desa dan kelurahan yang memiliki layanan posyandu. Jika kalian seorang kepala daerah kabupaten tersebut, program apa yang akan kalian prioritaskan? Mengapa
tersebut. Sebenarnya layanan kesehatan di Bogor hanya sedikit desa dan kelurahan yang memiliki layanan posyandu. Jika ada seorang kepala daerah kelurahan tersebut. Nah, itu program-program yang disusun oleh kelompok 2 untuk mengatasi masalah rendahnya mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan ya. Coba kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan atau masukan? Silakan, Nak. Ya, silakan. Dari kelompok berapa disebutkan namanya? Agar kedua program tersebut dapat berjalan bersaing agar program-program yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan sebaik mungkin sehingga masalah di kabupaten dapat diatasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian memiliki masalah rendahnya mutu pendidikan. Banyak lulusan SMA di kabupaten tersebut yang kalah bersaing untuk masuk perguruan tinggi negeri di kota. Sementara pada sisi lain, kabupaten tersebut sudah memiliki masalah rendahnya layanan kesehatan ibu dan anak. Hanya sedikit desa dan kelurahan yang memiliki layanan posyandu. Silakan untuk kelompok lain ada yang ingin bertanya, memberikan masukan atau tanggapannya. Silakan ya untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 sudah bagus presentasi kelompoknya. Desainnya juga menarik, kemampanan programnya juga jelas. Pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten tersebut? Jadi pertanyaan dari kelompok berapa, Nak? 7. Dari kelompok 7 menanyakan bagaimana caranya meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten tersebut. Silakan kelompok 3 menjawabnya. Terima kasih atas masukannya. Semoga untuk kedepannya kelompok kami bisa lebih baik lagi. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional, peningkatan fasilitas dan infrastruktur sekolah, pengembangan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, dan pemberian dukungan dan motivasi kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka sehingga masalah di kabupaten tersebut dapat diatasi. Bagaimana kelompok 7? Sudah cukup dengan jawabannya? Ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Kalau tidak, silakan untuk kelompok 4 ditutup ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah. Jadi untuk kelompok 3 ini meningkatkan mutu pendidikan ya, Nak ya. Program utama kaliannya ya, meningkatkan mutu pendidikan, karena pendidikan yang berkualitas akan memberikan dampak positif bukan hanya dalam kehidupan individu ya, tapi juga dalam pembangunan sosial dan ekonomi kabupaten secara keseluruhan. Makanya untuk kelompok 3 itu memprioritaskan tentang mutu pendidikan, sama seperti tadi kelompok 1 ya. Nah, sama seperti kelompok 1 ya, cuma penanganannya atau program-programnya saja yang sedikit berbeda cara-cara penanganannya. Nah, terima kasih ya kepada kelompok yang sudah presentasi ya. Nah, baik, selanjutnya coba
Siapa yang mau mengevaluasi dari penampilan kelompok yang sudah menampilkan proyek hasil kerja kelompoknya? Silakan. Ayo, siapa yang mau mengevaluasi? Ya, silakan. Aisyah ya? Ya, silakan Aisyah, apa evaluasinya? Proyek yang ditampilkan yaitu pembuatan proyek yang akan datang harus lebih bagus lagi, didesain dan tulisan harus dibuat lebih menarik lagi. Kita perlu disisipkan gambar agar lebih bagus dan menarik tampilannya. Nah, itu evaluasi dari Aisyah untuk kedepannya desainnya bisa lebih menarik, disisipkan gambar agar kita yang melihatnya itu tertarik ya nak ya. Nah, fokus memperhatikan presentasi di depan kelas. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Nadia. Ya, jadi untuk kedepannya harus lebih percaya diri lagi ya. Suaranya harus lebih lantang, lebih berani ya, berekspresi ya nak ya. Nah, ada lagi yang lain? Ya, silakan Egi. Oh, Ega. Ya, Ega silakan. Ya, untuk kedepannya evaluasinya ini harus lebih ditingkatkan lagi. Ya, ketika dapat tugas dari guru dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, coba biar lebih semangat kita ice breaking dulu ya nak ya. Nah, biar semangat kita ice breaking dulu setelah kalian mempresentasikan. Coba, siapa yang mau memimpin ice breaking-nya? Silakan. Ayo, iya, siapa yang mau mau memimpin ice breaking-nya? Coba yang lainnya berdiri deh, biar lebih semangat. Berdiri, ya. Udah? Kamu lihat ke sini. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Udah ya, kita mulai ya. 1. Bagaimana sih pembelajaran hari ini? Oh, lemes, menyenangkan tidak? Nah, apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Apa coba? Mengisi Google Formulir. Oh, proses tadi ya, mengisi Google Formulir melalui link yang sudah Ibu berikan ya. Ada lagi yang lain? Apa? Presentasi di depan kelas. Oh iya, ada lagi yang lain? Apa? Melakukan ice breaking. Jadi semangat ya. Siang-siang kayak gini jadi tidak. Apa sih kesimpulan dari materi hari ini? Ayo, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Silakan berdiri. Nah, Siva ya? Ya, silakan Siva. Apa kesimpulannya? Ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan program yang masalah. Jawaban tersebut bisa ditentukan program yang menjadi masing-masing kelompok.
untuk mengatasi masalah yang ada di daerah tersebut. Ada lagi yang lain yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan Angel Bell. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini tadi kalian sudah mempresentasikan tugas proyek kalian di depan kelas ya. Terus kalian juga sudah bisa menyusun program-program kepala daerah untuk mengatasi masalah yang ada di daerah tersebut. Jadi kalian bisa nih nanti ketika ada masalah, nah program apa sih yang cocok diterapkan di daerah tersebut? Apakah meningkatkan mutu pendidikan atau meningkatkan pelayanan kesehatan? Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut. Sekarang Ibu akan memberikan post-test. Kalau tadi di awal itu ada pre-test, nah ini di akhir pembelajaran ada post. Sudah ada linknya? Sudah ya? Silakan dikerjakan post-testnya. Ayo dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ayo dibaca soalnya dengan teliti ya. Nah ini kan untuk penilaian pengetahuan. Ada kendala tidak? Tidak ya, semuanya bisa kan mengakses linknya? Ya, silakan dikerjakan. Kalau sudah, silakan handphonenya dikumpulkan. Sini dikumpulkan ke Ibu. Nanti setelah selesai jam sekolah baru boleh diambil ya nak ya handphonenya ya. Ya. Jangan lupa hasil proyek kalian nanti ditempel di mading sekolah ya. Kalian print out yang lembar kerja tadi kalian. Nah, lalu ditempelkan di mading sekolah. Jadi biar teman-teman yang lain bisa melihat hasil proyek kalian ya. Oh iya, untuk LKPD tadi mana? Sini dikumpulkan. Kelompok 1. Kelompok 2. Jangan lupa ya dikasih nama kelompok dan anggota kelompoknya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi pemerintah daerah istimewa ya. Jadi nanti di rumah silakan dipelajari materi pemerintah daerah istimewa. Silakan ditutup ya dengan doa. Silakan Rin, pimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.